Definisi Pegadaian. Secara umum, Pegadaian merupakan suatu badan usaha yang ada di Indonesia yang resmi dalam menjalankan kegiatan lembaga keuangan seperti menerima barang berharga dan menyalurkan dana ke masyarakat sesuai aturan hukum gadai. Adapun pengertian Pegadaian menurut ahli yaitu yang pertama, Subagio, Pegadaian adalah lembaga keuangan yang memberikan pinjaman ke masyarakat dengan ciri khusus yaitu berdasarkan aturan gadai. Yang kedua, menurut Sigit Triandaru, Pegadaian adalah salah satu badan usaha di Indonesia yang resmi dalam menjalankan kegiatan lembaga keuangan seperti menerima barang berharga serta menyalurkan dana ke masyarakat sesuai aturan hukum gadai. Pegadaian kini meluncurkan logo baru, yaitu 3 lingkaran hijau yang saling bersinggungan dan tetap mempertahankan lambang timbangan. Tagline Pegadaian yang masih dipertahankan yaitu mengatasi masalah tanpa masalah. Sejarah Pegadaian di Indonesia. Awal mula berkembangnya Pegadaian di Indonesia dimulai pada tahun 1746 yang dibawa oleh Belanda melalui VOC ke Batavia pada 20 Agustus 1746 dengan mendirikan Bank Van Liening yang bertujuan sebagai lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai. Lalu pada tahun 1811 Inggris datang dan mengambil alih kekuasaan Indonesia dari tangan Belanda. Kemudian Bank Van Liening milik pemerintah dibubarkan dan warga diberi keleluasaan untuk mendirikan usaha pegadaian asal mendapat lisensi dari pemerintah kawasan setempat. Sistem ini disebut lisensi stelsel. Pada saat Belanda berkuasa kembali, pemerintah Hindia Belanda menggantinya dengan sistem baru lagi yang disebut kultur stelsel, di mana kegiatan pegadaian sebaiknya ditangani sendiri oleh pemerintah supaya bisa memberikan perlindungan dan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat. Kemudian pada tanggal 12 Maret 1901 didirikanlah rumah gadai pertama di Sukabumi, Jawa Barat pada tanggal 1 April 1901. Yang selanjutnya setiap tanggal 1 April diperingati sebagai Hari Ulang Tahun Pegadaian Nasional. Setelah itu pada tahun 1905, Pegadaian berubah menjadi bentuk lembaga resmi jawatan. Kemudian pada tanggal 1 Januari 1961, bentuk jawatan Pegadaian dijadikan perusahaan negara dan berada dalam lingkup Departemen Keuangan Republik Indonesia. Lalu pada tahun 1969, bentuk badan hukum Pegadaian berubah dari perusahaan negara ke perusahaan jawatan. Kemudian pada tahun 1990, bentuk badan hukum Pegadaian berubah lagi dari perusahaan jawatan ke perusahaan umum. Dan terakhir pada tahun 2012, bentuk badan hukum Pegadaian berubah kembali dari perusahaan umum menjadi perusahaan perseroan. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas, tujuan dan fungsi Pegadaian. Yang pertama yaitu adalah tugas pokok Pegadaian, yang dimana tugas pokok Pegadaian yaitu menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai dan usaha-usaha lain yang berhubungan dengan tujuan Pegadaian atas dasar materi. Masuk kata kedua yaitu adalah tujuan pokok, di mana tujuan pokok sifat usaha Pegadaian pada prinsipnya menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelola. Oleh karena itu, Pegadaian pada dasarnya mempunyai tujuan pokok sebagai berikut. Yang pertama yaitu adalah tujuan melaksanakan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai. Yang kedua, mencegah praktik pegadaian gelap dan pinjaman tidak wajar. Yang ketiga, kita masuk kepada fungsi pokok, di mana fungsi pokok Pegadaian adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu adalah mengelola penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai dengan cara mudah, cepat, dan cermat. Yang kedua yaitu adalah menciptakan dan mengembangkan usaha-usaha lain yang menguntungkan bagi Pegadaian maupun masyarakat. Yang ketiga, mengelola keuangan, perlengkapan, kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan.
keempat, mengelola organisasi, tata kerja, dan tata laksana pegadaian. Yang kelima atau yang terakhir yaitu adalah melakukan penelitian dan pengembangan serta mengawasi pengelolaan pegadaian. Sekian yang dapat saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat dan sumber dana dari pegadaian. Manfaat yang pertama adalah manfaat bagi pihak nasabah. Manfaat bagi pihak nasabah seperti yang pertama, peminjaman dana dari pegadaian dengan prosedur yang relatif lebih sederhana dan waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan kredit perbankan. Yang kedua, penaksiran nilai suatu barang bergerak dari pihak atau institusi yang telah berpengalaman dan dapat dipercaya. Yang ketiga, penitipan suatu barang bergerak pada tempat yang aman dan dapat dipercaya. Nah, yang kedua adalah manfaat pegadaian bagi pihak pegadaian. Yang pertama adalah penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh peminjam dana. Yang kedua adalah penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah memperoleh jasa tertentu dari perum pegadaian. Yang ketiga, pelaksanaan misi pegadaian sebagai suatu anak usaha badan usaha milik negara yang bergerak dalam bidang pembiayaan berupa pemberian bantuan kepada masyarakat yang memerlukan dana dengan prosedur dan cara yang relatif sederhana. Dan yang ketiga, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1990, laba yang diperoleh dari pegadaian digunakan untuk yang pertama, dana pembangunan semesta sebesar 55%, cadangan umum sebesar 20%, cadangan tujuan sebesar 5%, dan dana sosial sebesar 20%. Sekarang saya akan menjelaskan tentang sumber dana dari pegadaian. Yang pertama berasal dari modal sendiri, yang kedua berasal dari penyertaan modal dari pemerintah, yang ketiga berasal dari pinjaman jangka pendek dari pihak perbankan, yang keempat berasal dari pinjaman jangka panjang dari KLBI atau kredit likuiditas Bank Indonesia, dan yang terakhir berasal dari dana masyarakat melalui penerbitan obligasi. Terima kasih. Keuntungan dan kekurangan pegadaian. Yang pertama itu proses tepat. Dua, tidak perlu membongkar gedung. Tiga, jumlah angsuran yang ringan. 4, penetapan sistem bunga menurun. 5, dapat melakukan perpanjangan jatuh tempo pengembalian. Yang keenam, keanekaragaman barang yang dapat dijadikan sebagai jaminan melalui pegadaian. Yang ketujuh, solusi yang tepat dan andal untuk membutuhkan uang. Dan yang kedua, kekurangan, yaitu modal pegadaian relatif lebih tinggi dan tingkat suku bunga perbankan. Yang kedua, harus ada jaminan berupa barang bergerak yang mempunyai nilai. Yang ketiga, barang bergerak yang digadaikan harus diserahkan ke pegadaian sehingga barang tersebut tidak dapat dimanfaatkan selama digadaikan. Dan yang terakhir, jumlah kredit gadai yang dapat diberikan masih terbatas. Jenis-jenis pegadaian. Jenis pegadaian ada dua, yaitu pertama, pegadaian konvensional dan pegadaian syariah. Pertama, pegadaian konvensional. Pegadaian konvensional merupakan salah satu jenis pegadaian yang memberikan pinjaman kepada para nasabah atas dasar hukum gadai. Selain itu, pegadaian konvensional juga merupakan tempat untuk menjaminkan barang-barang agar bisa memperoleh uang dan nantinya bisa ditebus kembali setelah jangka waktu terlewati. Adapun akad di dalam pegadaian konvensional yaitu pertama, pelaksanaan gadai konvensional, bukti perjanjian kredit tidak ada yang disebut dengan surat bukti kredit atau SBK. Dan yang kedua, landasan hukum dalam pelaksanaan gadai konvensional adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya pada pasal 1150 KUH Perdata sampai pasal 1160 KUH Perdata. Dan yang ketiga, pelaksanaan gadai konvensional atau dalam prakteknya di PT Pegadaian disebut juga dengan KCA.
Yang keempat, pelaksanaan gadai konvensional hanya terdapat satu perjanjian kredit sebab perjanjian gadai merupakan perjanjian aksesorir di mana kedudukan perjanjian pokok lebih tinggi dibandingkan dengan perjanjian tambahan. Dan yang kelima, pelaksanaan gadai konvensional pemberi keuntungan dari nasabah kepada pegadaian berupa sewa modal yang ditentukan berdasarkan besarnya nilai pinjaman yang diminta oleh nasabah. Jenis yang kedua yaitu pegadaian syariah. Pegadaian syariah adalah penahanan suatu barang, baik bergerak maupun tidak bergerak, milik pihak lain atau debitur oleh suatu pihak atau bank dengan pemberian hak kepada bank untuk mengambil pelunasan atas piutang bank kepada debitur tersebut. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional atau DSN nomor 25/DSN MUI-3 tentang RAN dijelaskan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utama dalam bentuk RAN diperbolehkan. Adapun akad-akad di pegadaian syariah yaitu ada dua. Pertama, akad Al-Qardul Hasan, di mana akad ini dilakukan untuk kasus nasabah yang menggadaikan barangnya untuk kebutuhan konsumtif. Dan yang kedua, akad al-mudarabah. Akad ini dilakukan untuk para nasabah yang menggadaikan jaminannya untuk menambah modal usaha atau pembiayaan investasi dan modal usaha. Adapun produk-produk di pegadaian syariah yaitu ada tiga. Pertama, produk RAN, yang kedua produk non-RAN, dan yang ketiga investasi. Produk RAN, yang pertama RAN, kedua arum haji, yang ketiga arum emas, yang keempat arum hasan, 5 RAN fleksi, dan yang keenam RAN bisnis. Dan yang di produk yang kedua yaitu non-RAN terdapat 3. Pertama amanah, kedua arum BPKB, yang ketiga RAN tasjili tanah. Dan produk yang ketiga yaitu investasi, di mana mulia adalah layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses mudah dan jangka waktu yang fleksibel. Mulia dapat menjadi alternatif pilihan investasi yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa depan seperti menunaikan ibadah haji, mempersiapkan biaya pendidikan anak, memiliki rumah idaman, serta kendaraan pribadi. Produk pegadaian. Pegadaian memiliki berbagai macam jenis produk yang terbagi menjadi 3 bagian besar. Yang pertama ada produk utama. Untuk produk utama ini sendiri terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada KCA. KCA ini merupakan kredit cepat dan aman. Yang kedua ada Krasida. Krasida merupakan singkatan dari kredit dengan sistem gadai. Yang ketiga ada Kreasi. Kreasi merupakan kredit angsuran sistem gadai. Dan yang keempat itu ada Gadai Efek. Untuk produk yang kedua itu ada investasi emas. Selain kita bisa menggadai di pegadaian, kita juga bisa menginvestasi di dalamnya, namun kita harus menginvestasi emas. Produk pegadaian investasi emas ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada mulia, yang kedua ada tabungan emas, dan yang ketiga ada konsinyasi emas. Dan yang terakhir itu ada produk syariah. Untuk produk syariah ini sendiri terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada rahan, yang kedua ada amanah, yang ketiga ada arum, dan yang keempat ada arum haji. Perbedaan antara bank dan pegadaian. Yang pertama itu pada tugas utamanya. Bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, baik itu berupa tabungan, giro, ataupun deposito. Selain itu, bank juga memberikan pinjaman dan menyalurkan kredit kepada masyarakat dengan menggunakan jaminan atau tidak menggunakan jaminan. Sedangkan pada pegadaian memiliki tugas utama yaitu memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan menggunakan suatu jaminan tertentu. Yang kedua, barang yang akan digadaikan. Pada bank hanya menerima jaminan berupa BPKB kendaraan, baik itu motor ataupun mobil, surat tanah, dan juga rumah. Sedangkan pada pegadaian menerima jaminan yang lebih beragam, mulai dari BPKB kendaraan, surat tanah, rumah, perhiasan, emas, maupun barang elektronik lainnya seperti laptop, televisi, ponsel, dan lain-lain.
Yang ketiga, plafon pinjaman pada nasabah. Pada bank didasarkan pada analisis kredit dan kemampuan nasabah dalam mengajukan pinjaman, sedangkan pada pegadaian didasarkan pada nilai suatu barang yang digadaikan sebagai jaminan. Yang keempat adalah bunga yang digunakan. Pada bank, bunga yang digunakan adalah bunga pasar dan berfluktuasi, sedangkan pada pegadaian, bunga yang digunakan adalah bunga hasil kesepakatan antara pegadaian dan nasabah serta relatif lebih rendah dan sesuai dengan kesepakatan. Yang kelima, akibat jika nasabah tidak dapat membayar. Pada bank, nasabah tersebut akan didatangi oleh debt collector, kemudian barang yang akan digadaikan akan disita ataupun dapat juga dimasukkan ke ranah hukum ataupun pengadilan. Sedangkan pada pegadaian, barang yang digadaikan akan disita, kemudian dilelang kembali oleh pihak pegadaian.